Pun tidak menutup kemungkinan nih masih ada lagi kan kayak Kalia Beatrix masih bisa. Kayaknya Kalia agak prayo banget ya di match kita yang kedua ya. Belum ya kayaknya belum. Tapi biasanya kadang kita tidak duga-duga nggak masuk radar lah tiba-tiba nih. Bisa. Oke, last bandnya mau ke Varsak atau Yif. Aku pilihnya mereka mau ban hero itu Barca. Ya, Tilpis dan Onyx kayak back to basic lagi nih dari hero-heronya. Ya, paling Yakimi lagi atau Ib lagi kayak kemarin. Buat ini si Barca masih flex. Ini Hero Sans meskipun mereka sering banget nge-pick Sans di akhir, aku pilihnya mereka masih mau flex dan mau ambil Kimi atau Eve. Pocket pick soalnya suka nggak bisa keluar 2 kali sih. Iya, sekali aja. Mereka lebih memilih bermain aman dan apalagi boleh diingat siapapun yang menang akan masuk ke dalam grand final, siapapun yang kalah harus berjuang untuk memperebutkan posisi ketiga. Dan Kaditanya Sans. Akhirnya kita ketemu ya. dari tadi loh. Iya, ditanya mana nih Kadita Sans. Muncul nih sekarang ya. Meskipun lawannya bukan lawan-lawan yang kayak diem terus bisa langsung disamber dengan Kadita, tapi bisa dengan hilangnya presence dari Sans. Ini ada efek-efek teror juga yang dirasakan dengan pemain tim Liquid. Oke, Cloud lagi kah setidaknya yang mungkin bisa split, bisa kabur. Iya, aku rasanya mereka mau pick yang hero yang ada Purify, soalnya mau respect Sans dan Cloud ya termasuk di situ. Oke, sebenarnya hero-hero Godland Purify juga kayak irital mas. Bruno paling Bruno sama Claude. Kalau dia berani ya Sushin, tapi digabung sama Kalia. Oke, Gatot memilih ke arah Gatot dan satu Cloud yang sudah diduga oleh Maloy dan juga Aul membahas tentang 5 hero yang udah diambil TLPH. Apa winning condition dari 5 hero ini? Aku mau lihat Onyx-nya dulu. Aku rasanya mereka mau taruh Barca, paling mau Hayabusa. Kalau enggak Kiboy mau Kalia. Tapi lumayan kurang di sini. Purify banyak. Purify-nya banyak ya benernya. Oke, kayak aku suka Hayabusa sih sebenarnya picknya juga ya. Soalnya Kairi kan. Buat lane jauh juga kan. Kalau tim lain, aku udah optimis di sini mereka bakal pilih Kalia ke Chow gitu yang ada pressure di map. Cuma ini unik, beda ya. Dan dari 5 hero TLPH, lane mana nih yang bakal rame? Dan Kalia ya, oke. Banyak magic damage memang, jadi sangat-sangat mengandalkan Harit nanti untuk Onyx. TLPH menurutku mereka bakal main seperti game ketiga tadi. Mungkin dengan sedikit pembedaan, Cloud-nya bakal split push. Oke, Onyx akan ke game 5? Iya dong. Iya dong. Amin, let's go. Amin. Dan semoga kita akan kawal Onyx terus-menerus berjalan di MSZ IWC. Langsung kita akan lihat bagaimana line off dan berbicara dengan para caster. Silahkan Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih tentunya untuk para panelis kita. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh supporter Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada. Terdengar semuanya masuk ke telinga kita doa dan harapan kalian. Dan juga tentunya kolom komentar. Mari tunjukkan kita penonton region terbesar yang paling ramah dan family friendly. Kasih dulu hashtagnya It's Onyx Time ya. Masih ada harapan. Kita tahu memang sedikit kesulitan, tapi bukan berarti nggak mungkin. Mereka masih punya chance. Kairi dengan Baxia sedikit terulang ya. Kayak flashback sedikit lah untuk momen-momen kayak di Baxia. Tapi kalau misalkan dilihat secara umum ya, secara garis besar ya, Baxia ini sangat-sangat enak untuk rotasi early. Regen dari Counter Z itu akan kepotong, bikin Sansnya bebas untuk nge-trapping di rumput mana aja. Kelebihannya tuh banyak. Iya, betul banget. Dan ditambah lagi kalau ditambah kombinasi dengan ada Kiboy, ini enak juga. Siapa yang bakal ditabrak Kairi itu bisa dimakan sama Kiboy juga. Tapi di arah bottom lane, Sanford masuk terlalu dalam. Ingat ini ada Kairi, anti regen dan bahkan first blood di tangan para pasukan Onyx Indonesia. Itu dia gameplay perkasa dari Onyx yang kita tunggu-tunggu. Apalagi Lutfi dengan experience damage. Gue paling percaya kalau udah experience damage ya Lutfi, karena dia sering banget gitu kan munculin Pakito. Mungkin kalau dari Indonesia satu lagi mungkin Luke ya. Luke juga tuh salah satu experience damage yang bisa sering muncul juga. Dan ya gue lihat Baxia yang dari tadi, dari game pertama di ban, sekarang terlepas dan diambil sama Onyx. Ini pasti bukan tanpa latihan, Ci. Balik lagi juga dimana kita melihat kondisi dari God lane-nya
Ini akan ada head to head antara sosok Harit dan juga Cloud. Cloudnya nggak bakal bisa terlalu bersinar seperti di game sebelum ini. Dia akan bakal terkena sedikit pressure dari Harit. Cuma dipastikan pressure yang diberikan itu jangan sampai terlalu offset juga, Lip. Benar-benar. Karena di sini memang kita lihat Sanford tidak menggunakan Arlot lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa ada ganking di belakang sana. Kipoy prediksinya sedikit gagal, membuat Sanji kali ini harus menggunakan Purify-nya. Tapi Sans tidak bisa menyelamatkan Kairi. Belum ada Rough Wave. Mau tidak mau cuma ada pressure aja. Cukup sampai di situ. Tapi ya fine jika Sanji ngeluarin Purify-nya. Sementara di sisi lain Kaltenzi versus Kiboy Petrify. Akan Rough Wave dan Kaltesi mencoba untuk ditenggelamkan ke dalam lautan. Masih ada satu Revitalize yang menyelamatkan dirinya, bahkan membalikkan kembali dan Kairi terperangkap di depan sana. Lebih memang muncul tinggal Kaltesi, tapi ternyata Sanji tidak bisa tinggal diam dan Avatar of Guardian menutup jalan Sans untuk pulang. Masih belum ada tadi damage-nya. Mengandalkan Kadita seorang diri aja nggak bisa. Yang akhirnya membuat kerugian langsung 1.300-1.500 gold dipegang oleh Liquid. Onyx mereka harus perlahan lagi mengincar Kaltezi. Ini bukanlah menjadi satu solusi. Belum lagi dengan Lutfi-nya tadi yang belum ready kan. Lutfi belum siap. Mereka terlambat hadir. Revitalize lagi dari JP. Ini terlalu banyak tadi winning condition dari team fight yang dilakukan oleh tim Liquid. Onyx mereka harus lebih tenang. Oke, mereka harus lebih santai. Mereka sebenarnya udah mendapatkan sempat skill. keunggulan. Satu bobot kill atas Sanji kembali tanpa adanya satu Purify. Menandakan winning condition dari Onyx ini banyak untuk bermain di trapping. Punya boost itu akan sangat mahal untuk mereka. Apalagi kalau ngomongin ke arah Xavero yang nanti udah bisa ikut team fight. Kairi akan jadi badan full. Sans dan Xavero dua kombinasi magic. Dan mungkin kita bisa lihat ngomongin ke arah flanking, Lutfi bisa jadi jawaban. Cuma jangan lupakan Sanford balik lagi, walaupun bukan dengan Arlot. Betul. Mungkin ya nantinya akan ada Kiboy yang nge-follow lebih ke Xavero ya. Gue sih lebih ngelihatnya Sans itu jadi biarkanlah Sans sendiri. Betul, setuju. Sans cari targetnya sendiri aja. Nggak usah jadi, jangan buang dua ulti lah buat satu orang. Karena kan sayang aja kalau Kiboy banting Sansnya Rockwave. Ya tumbang memang. Tapi itu bakal ngebuang banget lah. Bisa sama Xavero, bisa sama Lutfi juga. Dan ini cukup ngejawab loh. Pakito versus Cici. Ini lumayan jadi solusi juga. Dan lihat dari bottom lane di kamera tengah Sanford Sakaratul Maut yang mungkin akan sedikit terlambat untuk dia melakukan travel time menuju ke arah Turtle. Tidak mau terlalu terburu-buru, Vision belum terlalu terlihat dengan sangat jelas, membuat Onyx Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan satu purple. Tapi nampaknya Kaltesi tetap dapat tanpa retribution. Oh no, ini Baxia yang harusnya menang move loh. Malah jadi kalah move. Tapi oke, reset lagi. Turtle selanjutnya sudah muncul. 1000 gold saja perbedaan. Kayaknya masih bisa kontes. Langsung Lamit Slim menuju ke arah pulang antara Guardian, tapi Sanford bakal dicoba ditutup dengan adanya Rafev. Retribution memang gagal dari kedua belah pihak, tapi Lutfi berhasil mendapatkan point kill. Dan di depan sana JP ter-take down. Tidak ada jalan untuk pulang. Ini dia permainan The Battle of the Champion. Dan juga bukan hanya itu, The Battle of FLBB. Kiboy di arah belakang mencoba untuk selamat, tapi Sanji udah kembali lagi hidup. Tidak bisa terlalu lama di depan sana. Ya membeli waktu, tapi ya permainan kasar dari Onyx ID terlihat. Mereka betul-betul tahu nih kalkulasi damage yang matang. Sanford yang dimakan. Thanks to Lutfi karena tadi turtle-nya diselamatkan oleh Lutfi. Dan ini dia Double Lutfi. knockout. Double knockout yang sangat sakit ketika Lutfi tahu di sana ada JP mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban double chip untuk mundur. Selamat. Walaupun dia harus mengeluarkan flicker, but it's okay, no problem. Meanwhile dari top lane Xavero dijepit oleh dua pemain tim Liquid. Oi, hati-hati. Masih ada JP. Ternyata trapping dilakukan bersama dengan Avatar of Guardian dan bakal ditutup dengan adanya Sanford. Lutfi masih ada jet terakhir dan berhasil heavy left punch membuat Lutfi selamat. Bermain dengan shield tadi, heavy left punch yang sangat-sangat gemilang. Lutfi bertahan 1 melawan 2, membuang source yang begitu banyak. Curtain Call dan EOG sekarang yang sudah nggak ada. Oke, top lane Liquid. Kali ini mereka tidak bisa terlalu memenangkan dari gold lane-nya. Xavero masih terlalu perkasa untuk di early game kali ini untuk OHEP. Tapi yang dikhawatirkan adalah jangan sampai walaupun dia menang laning, tapi mereka bisa kuasai laning lainnya. Kontrol 3 lane itu dipegang OHEP. Benar. Farlane ya, sebenarnya jawabannya lebih bagus sih Lutfi. Kalau misalkan Lutfi pakai Cici lawan OHEP itu berat tuh. Pakai ini kan BMI. Tapi kalau Pakito yang burst, kayaknya OHEP deh yang harus hati-hati. Dan yang jauh, tapi dia pergerakan Kairi ngebuka vision, river yang dikuasai dan targeting mungkin ke arah Sanji. Crimson Beacon open. Oke, Crimson Beacon terpop up, tapi jangan lupakan mereka masih punya Purify. Karena Purify-nya lebih mahal untuk Sanji.
Tapi Kaltesi langsung ngebuka badan dengan level 9. Jangan sampai Kaltesi kali ini mendapatkan space, karena dari segi level mereka udah mendapatkan keuntungan. Keyboy bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang, ditabrak dengan JP. Andra kabel dikeluarkan dan itu dia Avatar Guardiannya gagal, tapi Blazing dan Mohem berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Indonesia. Bahkan KRI terperangkap di depan sana, tidak ada jalan untuk pulang dan Town membuat KRI tenggelam. Sans gak bisa melakukan cover. Sanji masih mau lebih. Sanji dari tadi ini mengerikan sekali kalau gue bisa bilang. Sanji seakan-akan tahu, oke, yang target gue banyak. Oke, gue tahu yang target gue banyak dengan short skill yang banyak. Kenapa nggak di bait aja? Ya. Dia di depan, seakan-akan dia bisa dimakan gitu loh. Benar. Dan Petrify tadi komit dari Savero. Gak, masih ada Purify, tapi kayak harus hati-hati juga. Ya udah seperti ini aja, seakan-akan bisa dimakan. Padahal kalau bisa kita lihat nanti kalau tadi Savero-nya ketangkep sama JP dan ada Sunfall di sana, pasti Purify kan. Udah dia sit sampai di situ. Wah, ini Mereka paksa teamfight di tempat yang lain. Damage Sans nggak nutup ini. Nggak bisa ke arah Kaltezi, nggak bisa ke arah JP, Radiant Armor first item. Dan ya targetingnya mau nggak mau kalau nggak Cici yang ada Vengeance yang itu bakal damage reduction-nya gede banget. Atau ya bener-bener nungguin ada Purify yang kebuka. Sanji ataupun Oheb ini nggak bakal pakai Purify-nya kalau memang nggak terdesak. Bahkan Crimson Baker akan menjadi jawaban. Dan lihat KRI terperangkap di depan sana. Kartesi menangkap 3 orang. Free itu untuk Savero, tapi Rough Wave di luar sana. Ada satu avatar kode, ada Blazing from Moheb. Kembali lagi menenggelamkan satu pemain dari Timor Indonesia. Lagi dan lagi Avatar of Guardian menutup jalan. Pada Rough Wave udah mencoba untuk menenggelamkan, tapi sayang damage-nya nggak cukup. Tapi emang nggak bisa sih dipaksa. Dan Lutfi dia coba untuk defense. Minion masih bisa di-clear untungnya. Oke, Honik udah nggak boleh lagi nge-target Kaltezi. Seperti yang gue bilang tadi, ini mau nggak mau harus ada yang ngebuang satu untuk ngebait Oheb dan juga Sanjinya. Knockout strike juga nggak masalah loh. Double knockout strike tuh possibility untuk memancing ke arah memancing ke arah satu Purify itu penting. Dan Savero hampir saja dia ter-take down. Dan kalau dia ter-take down di posisi ada lot seperti ini, Ada heal. aduh mengerikan banget sih Lim, jujur. Oke, masih bisa di heal lagi. Tapi lihat Lordnya mulai di Ditutup setup. JP. Liquid, nggak dikasih pulang Ditutup dong. JP. Ditutup oleh JP. After Guardian for defensive, waktu yang terlalu banyak diberikan. Ternyata Lordnya dibiarkan begitu saja. JP akan coba di take down. Para pasukan dari tim Liquid, mereka lebih fokus mendapatkan Lord dan juga turret. Pertukaran JP yang terlalu lama ini membuat hasil dari tim Liquid lebih maksimal, Lim. Oh no, pertukaran antara Roamer dan Lord. Apakah ini memang Turret. keputusan yang tepat? Belum lagi dengan turret yang bisa didapatkan. Dan sekarang defensif dari Lordnya Onyx. Mereka tidak punya high ground defense. Oheb yang udah mulai jadi dengan Trinity-nya, ini akan jadi mimpi buruk, akan jadi masalah serius untuk Onyx ID. Wah, buka bawah dengan mudah, dengan masih wave yang mendorong. Dan para pasukan dari tim Indonesia, mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka nggak boleh berdekatan seperti ini, bahaya juga ini. Selalu ditutup dengan EOG. Itulah yang terjadi dari Onyx. Damage dari Savero masih belum terbilang kuat. Bakal coba dipaksa dengan tsunami slam. Purify Gaming telah dikeluarkan. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil memancing Purify untuk Sanji. Tapi Purify aja itu nggak cukup, karena para pasukan dari tim Liquid mereka punya banyak yang bisa nge-dive in. Mereka punya Sunford, mereka punya JP, bahkan Kaltisi sekalipun sebagai junglernya. Ya, banyak yang bisa dimakan. Lord masih bisa di-clear. Oh, Wookie Boy sakit sekali damage dari Oheb. Itu dia power Trinity. Jangan lupa Claude ini adalah salah satu hero marksman yang sangat populer juga. Hampir gak pernah hilang kan dari semua season, walaupun beberapa kali ada lah masa off-nya dari Claude. Nah, yang pemain Cloud ini, yang benar-benar pemain Cloud, itu dia akan tahu Basic Blade itu cuma buat masakan penutup. Karena utamanya main course-nya itu poking. Ya, itu mainin dia. Art of Thievery, mainin poking, mainin BMI. Sans. Dan lihat Courtesy bakal coba menangkap Sans. Dia nggak peduli seberapa besar damage dari Sans, karena Radiant Armor balik lagi. Itu dia, magical damage-nya udah bakal ketahan. Plus ada JP juga. Jadi kalau memang nggak kuat nih nahan Rockwave, Revitalize pasti dibuka sama JP. Pasti. Dan itu bakal jadi momentum balik dari tim Liquid. Split push dimainkan sama Lutfi. Tapi ketika tadi gue lihat item dari Lutfi, Brute Force, dan langsung ke arah Oracle, bermain cooldown, kayaknya nggak bisa sih untuk ngelawan Oheb. Oheb yang udah jadi Trinity itu bakal bahaya banget. Holy Crystal-nya pun belum jadi dari Savero. Ini cukup berbahaya. Dan ya, itu dia Dreadnought Armor, Brute Force, dan menuju ke arah Oracle. Damage dari Fury doang. Sekarang kondisinya memang sudah dapat Holy Crystal, tapi kalau ngomong dari gold terlalu jauh, karena memang Savero mau tidak mau dia harus ada di satu laning. Sedangkan Oheb, rotasi yang terjadi itu semua laning dipegang sama dia.
Dia bisa naik atas bawah, bahkan main ke arah jungle dan Kairi. Dengan kondisi level 11 berbanding dengan Kaltesi 14, ini perbandingan yang cukup jauh untuk adu Retribution. Iya. Kayaknya untuk langsung head to head Retribution, mereka harus siapkan. Bukan hanya dibuka jalannya, tapi juga harus dibuka betapa banyak sisi yang dikeluarkan Onyx untuk ngebuat Kairi bisa free untuk Retribution itu. Dan belum ada penetrasi magic loh. Dari Suns belum ada, dari Savero belum ada. Karena keduanya tadi fokus ke arah damage dulu. Suns di Blood Wings plus Lightning Truncheon. Terus kayak dari Savero juga ke Holy Crystal tadi. Belum ada Divine Glaive. 2 defense magical tadi. Radiant Armor udah jadi. Terus ada Silent Sword juga untuk JP dan juga untuk Kaltezi. Makanya 2 ini nggak bisa di shutdown, tapi Lord langsung di shutdown Kairi di kontes. Open Vision di mana Keyboy dengan Console Gaming didapatkan visionnya. Kairi menangkap karena Sanji tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat poin dia bisa diberikan. Kairi terperangkap. Nuri Abu Taraf Guardian di belakang memberikan satu tsunami selama membuat game untuk take down, dan Abu Taraf Guardiannya berhasil dihindari. Saman Forte Savero dan Sans karena damage yang cukup berlebih karena belakang Sans terperangkap di depan mata. Tidak ada bisa diselamatkan. Tidak ada pertukaran. Tim Liquid terlalu keras. 9.000 gold. Mereka punya pilihan. Mereka bisa load, mereka bisa clear dari 3 lane-nya. Onyx semakin tertinggal 2 kali lipat dari poin kill, 9.000 dari goldnya. Lord akan free dan defensif. Di game sebelumnya, 2 game sebelumnya bahkan Onyx mereka punya high ground defense. Sekarang mereka nggak ada. Wah. Satu kesalahan Onyx akan gugur dari MSC. Wah, lo satu problem yang sangat besar dihadapi Onyx bukan hanya Lord. Laning management tim Liquid bagus banget. Dia ambil semua laningnya, mereka perbaiki laningnya. Mereka lihat dulu di mana Lord akan muncul dan difference gold sampai 10.000 gold difference. Di menit 13 ini masih berasa banget, Lim. Wah, sangat. Ini berasa banget, Lim. Sangat berasa. Bahkan kalau misalkan dilihat dari pressure-nya, tim Liquid mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menangin game. Tapi ya, di game sebelumnya juga sama. Gold beda jauh walaupun gak sejauh ini. Chance masih ada. Harapan masih terbuka. Satu-satunya tim yang tersisa dari perwakilan Indonesia, Onyx. Ya, kita percayakan kepada Onyx. Oke, Onyx Indonesia kali ini mencoba untuk melakukan defensif. Tidak ada holy defense di arah bottom lane. Mereka coba untuk bertahan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Menunggu karena JB Savero udah membuka Summon Force di depan sana. Coba akan fokus Lord terlebih dahulu. Ada 2 distraction dilakukan para pasukan dari tim Liquid. Mereka memilih untuk defend di arah tengah. Sas terperangkap. Summon Force kali ini tidak ada, kembali untuk memaksa tim. Ada Blast dan Tomohead memukul mundur para pasukan dari tim Lord. Mereka kehilangan Lutfi, kehilangan ESP laner damage mereka bersama dengan ada Keyboy dan Fang Savero. Kesenangan damage yang diberikan oleh sosok seorang Ohead hilang. Savero ter-take down di depan mata. Wave masih bisa di-clear. Fokus ke arah base-nya. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Para pasukan dari tim Onyx masih bisa, dan Kairi. Oh my god, ini bencana. Patah hati kedua kalinya. Indonesia gugur di MSC tanpa ada perwakilan masuk ke Grand Final. Sesusah itu, sesulit itu No way. untuk nembus title champion internasional. Bahkan untuk sampai grand final pun masih belum bisa. Rematch Battle of the Champions dimenangkan oleh Liquid dan Battle of the Face MOP